Nah, elemen kedua adalah penyajian atau proses dalam atau singkatnya bagaimana sih cara kita memasak makanan tersebut agar memenuhi kriteria diet ya, memenuhi kriteria mengatur pola makan dengan baik. Di sini kita sebenarnya sederhana mengenal beberapa cara masak atau cara penyajian makanan ya. 7 yang mungkin paling umum adalah kukus, rebus, pepes, panggang, tumis, ya, kemudian ada bakar dan goreng. Dari ketujuh ini, dua yang terakhir tadi bakar dan goreng, sebaiknya kita kurangi atau kita batasi ya, baik dalam jumlah maupun frekuensi kita mengkonsumsinya. Mengapa demikian? Karena kalau boleh saya jelaskan sedikit, gorengan itu sendiri menggoreng meningkatkan jumlah kalori dalam makanan 2 sampai 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Misalnya contoh, satu dada ayam, ada dua dada ayam ya, satu kita rebus atau kita kukus, yang satunya kita goreng. Biasa penggorengan ini akan meningkatkan kalori dari dada ayam ini 2-3 kali lipat daripada kalau ia direbus atau dikukus. Padahal ukurannya tetap sama. Teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita hubungkan lagi bahwa kegemukan atau penumpukan lemak terjadi karena kelebihan kalori, akan dengan mudah bagi kita mengalami kelebihan kalori apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng karena jumlah kalorinya berkali lipat 2 sampai berkali lipat 3 ya daripada kalau ia direbus atau dikukus. Untuk yang bakar kita kurangi atau kita batasi karena bakaran itu sifatnya menimbulkan reaksi karsinogen atau penumpukan racun penyebab kanker di dalam tubuh kita. Jadi ingin kita batasi ya, kalau sekali-sekali mau dikonsumsi bisa. Ada beberapa pakar mengatakan trik untuk kalau misalnya mau bakar mengurangi level karsinogennya sebaiknya digunakan kecap dulu ya, atau disiram dulu dengan air jeruk nipis atau air lemon, itu bisa juga menjadi salah satu alternatif sekali-sekali apabila kita mau mengkonsumsi makanan bakaran. Makanya kalau teman-teman melihat dari 7 cara masak yang paling populer, kita hanya membatasi 2. Sementara yang tersedia bagi kita masih ada 5 cara masak atau cara menyajikan makanan kita. Dari kukus, rebus, pepes, panggang, tumis itu bisa kita pakai, dan tidak ketinggalan juga tentunya penyajian makanan yang mentah ya, terutama sayur-sayuran. Hampir saya boleh bilang 80% jenis sayuran yang ada untuk kita bisa kita konsumsikan mentah, jadi tidak ada masalah. Sebagian 20% mungkin perlu dimasak dulu ya, kalau bisa masaknya juga dengan tempo yang singkat ya, agar kualitas nutrisinya masih tetap terjaga untuk kita. Di elemen kedua atau penyajian ini juga, tips berikutnya adalah dengan menggunakan rempah-rempah. Tadi sudah dijelaskan mengapa kita bisa menggunakan rempah-rempah untuk membantu boosting ya, membooster cita rasa makanan menjadi lebih enak. Dan tentunya kembali lagi dibatasi beberapa sumber makanan, tambahan makanan atau yang biasa kita suka bubuhkan setiap kali kita masak seperti minyak goreng, mentega, margarin, ya, santan, krim, tepung terigu, atau tepung-tepung putih lainnya, dan gula pasir. Bukan berarti kita kemudian menghindari makanan-makanan tersebut. Ide atau inti dari penyajian makanan yang lebih baik ini adalah agar kita bisa menabung ya lebih sering, agar kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini kita sukai ya, sehingga kita ada konsep menabung, dan tentunya dengan setelah kita menabung lebih sering dan uang terkumpul cukup baru kita bisa berbelanja. Jadi kita bisa menarik paralelnya di sana.